Kita akan belajar tentang keadaan manusia yang pada akhir zaman. Ya. Saudara, ada masa di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Ada masa di mana Tuhan datang untuk mengorbankan dirinya, dan ada masa yang terakhir, ada masa di mana Roh Kudus, dan ada masa terakhir yaitu apa? Tentang akhir zaman. Ini sangat penting bagi orang percaya supaya kalian mengerti bahwa ada namanya akhir zaman, ya, kehidupan akhir. Dan 3 agama di dunia terbesar mempercayai bahwa adanya akhir zaman. Jadi saya dan saudara harus tahu tentang akhir zaman ini, saudara. Dan apa yang akan terjadi di akhir zaman, kita harus sama-sama belajar. Ya. Roh Kudus dia menyampaikan kepada Timotius, ya, lewat Paulus, ya, tentang keadaan akan terjadi di akhir zaman. Roh Kudus dia menembus ruang dan waktu, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia dari awal dan yang akhir. Dia tahu apa yang akan terjadi di akhir. Kenapa? Dia masuk lewat alam roh, menembus masa depan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di sana. Makanya firman Tuhan sudah bisa prediksi apa yang terjadi di akhir zaman. Kenapa? Firman Tuhan, roh Tuhan, dia bekerja memasuki alam roh, dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui yang akan terjadi ke depan. Dan dia kembali memberitakan, ya, mulai dari nabi-nabi, rasul-rasul, hingga pada saat kita saat ini firman Tuhan disampaikan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara harus tahu. Tanda-tanda akhir zaman itu ada tanda-tandanya, saudara, supaya kita tahu. Kita akan lihat di sini, saudara, kebenaran firman Tuhan. Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Halo. Jangan kita anggap, atau jangan kita saat ini lagi berpikir, wow, lagi enak, dunia sekarang, wow, luar biasa, nonton di YouTube, canggih, gitu. Halo. Anda harus hidup dalam Tuhan. Kenapa? Ketika masa itu datang, kejahatan yang mengganggu, manusia akan membabi buta. Dia tidak memperdulikan siapa kamu. Dia tidak pedulikan keluarga, dia tidak memperdulikan kau siapa, saudara, dia tidak peduli. Kenapa? Kondisi keadaan menekan, dia harus berbuat kejahatan untuk apa? Hanya persoalan perut, makan ini. Dia tidak peduli. Firman Tuhan sangat jelas, tuh. Sukar. Karena kita harus buat di dalam diri. Kita lihat ayat yang kedua, saudara. Di sana dikatakan manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Mencintai diri. Kalau belajar memberi, orang akan berat untuk apa? Saling mengasihi. Orang akan berat untuk apa? Untuk saling menolong lewat keuangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tertekan. Sukar tuh. Kondisi tertekan. Kenapa? Dia mementingkan dirinya sendiri. Ini akan terjadi bersama. Iya kan? Dia akan ada rasa takut dalam dirinya. Karena apa? Jika dia mau beri nanti keadaannya seperti apa? Dia takut. Akhirnya ini membuat apa? Manusia mencintai dirinya menjadi hamba uang. Ini akan terjadi. Dan kita sebagai orang percaya yang harus kuat di dalam Tuhan. Harus lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita dekat dengan Tuhan. Jika Tuhan ada dalam diri kita, kita tidak akan takut. Jika Tuhan ada dalam diri kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini kematian Raja Daud, apakah dia mati dibunuh? Tidak. Firman Tuhan katakan dia mengakhiri hidupnya di masa tuanya. Tidak ada pedang mengenali lehernya, badannya membunuh dia, tidak ada. Anaknya sendiri saja Absalom yang berniat untuk membunuh dia, tidak bisa. Kenapa? Tuhan mencintai dia. Wow. Kalau Tuhan bersama-sama dengan saya dan saudara, mari jadikan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Petrus berjalan dengan siapa? Berjalan dengan Tuhan. Sombar, saudara, sombarnya dalam kisah, sombar Petrus
Mereka menjajarkan orang sakit. Mereka bilang setidaknya Petrus lewat sombannya saja mereka sembuh, dan terjadi, saudara. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Kita sebagai orang percaya harus hidup dalam penyertaan Tuhan, karena kondisi ke depan bukan lebih baik lagi, tapi kondisi ke depan akan semakin jahat. Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Karena saya mau katakan buat saudara yang saat ini, ya, sekalipun saudara sudah berkeluarga, tapi saudara masih punya orang tua, hargai itu. Engkau status mungkin sudah berumah tangga, tapi jangan lupa status you juga anak. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usia di tanah yang dijanjikan. Artinya jangan kita lupa diri. Memang kita sudah berkeluarga, tapi jangan kita pernah lupa diri kita punya orang tua. Harus dihargai supaya saudara boleh berkat Tuhan. Hargai, lakukan firman. Firman dilakukan, jangan pernah melihat ini, saudara. Lakukan firman itu bukan berarti kita melihat masih pemabuk dan lain sebagainya. No, firman Tuhan tidak bilang kata kecuali. Ingat ya, firman Tuhan hanya bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Tidak ada kalimat dilanjut di sana katakan kecuali dia mabuk, kecuali dia. No. Kalau saudara boleh berkat Tuhan, belajar hargai. Jangan pernah pakai kata kecuali, saudara. Kecuali kalau ada firman tulis ya silakan. Tapi Alkitab tidak pernah bicara kalau saudara boleh berkat Tuhan. Karena kita harus menghargai. Kalau orang tua masih harus hargai. Kenapa? Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tua. Orang tua masih. Saya mau katakan buat saudara. Ini kesaksian ibu saya. Saya tidak pernah bermasalah sama bapak dia. Tidak pernah. Kalau mungkin di mama ya ada kelas. Di bapak itu paling susah. Harus belajar, amin. Kalau Tuhan ada di posisi saya dan saudara, menyertai saya dan saudara, kita mampu lakukan. Yakin, amin. Lakukan firman saja. Bagian kita hanya melakukan firman. Kita jangan komplain firman. Firman harus dilakukan, bukan dikomplain. Banyak orang sekarang lagi berdebat soal kebenaran firman. Firman tidak perlu diperdebatkan. Ya, firman itu harus dilakukan, diberitakan dan dilakukan. Itu kuncinya supaya saudara berberkat Tuhan. Amin. Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Ya. Mereka akan menyombongkan diri, membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara, roh fitnah sekarang nggak bisa bekerja, ya. Nah, kita harus peka karena di akhir zaman memang firman Tuhan sudah katakan ada nabi-nabi palsu, penyesat, ya, tampak malaikat padahal hati iblis. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wow, ini memang sedang terjadi. Ya, agama ini ke depan memang punya tantangan. Gereja-gereja Tuhan ke depan akan banyak tantangan. Ya, bagaimana membangun suatu kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar mereka apa? Percaya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Ya, ini akan terjadi, saudara. Kejahatan ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Manusia tidak mempedulikan siapa kau, siapa saya, ya kan? Karena keadaan mereka tertekan. Ya, saya berharap sebagai orang tua, sekalipun apapun tantangan saya dan saudara, apapun tekanan saya dan saudara, ya, jangan pernah minta. Persoalan akan ada, tapi pertolongan Tuhan tetap nyata. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini yang bahaya. Dalam dua saja, ya. Tapi saya tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Untuk apa? Karena yang saya tahu, kalau orang sebut Tuhan saja berarti orang tahu identik dengan apa? Dengan kuasa.
Tuhan identik dengan power and spirit. Pertanyaan saudara, saudara merasakan kuasa Tuhan tidak? Saudara lebih senang dengan kuasa dunia ini kan? Halo? Saya mau katakan kita harus kuat di dalam Tuhan, ya. Karena menghadapi ke depan semakin susah, semakin sukar, ya. Harus berjalan dengan penyertaan Tuhan supaya saudara melihat mujizat Tuhan terjadi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya kembalikan. Amin. Hari ini datang kepada kita. Kita harus berjaga-jaga pada akhir zaman ini. Akan banyak hal yang akan terjadi yang kita akan lihat. Banyak hal yang iblis akan lakukan yang kita lihat akan terjadi saat ini. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Dia datang sebagai penghibur, Dia datang sebagai pembawa damai, Dia datang sebagai sukacita. Selalu
nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, anak ini akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Anak ini berpakai dia, anak jadi anak yang takut Tuhan, anak yang dengan kebenaran, anak yang taat, anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, anak yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, anak yang dipilih Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi berkat kepada pengikutnya. Di dalam nama Yesus, engkau terima anugerah Tuhan, terima urapan Roh Kudus mengalir, mengalir, Roh Kudus mengalir, mengalir, ya mengalir, mengalir, Roh Kudus mengalir. Kau ubah dia Tuhan, dia seorang anak tapi kau ubah dia Tuhan. Di dalam nama Yesus kau ubah dia Tuhan, dalam nama Yesus kau ubah dia mengalir. Ya Roh Kudus mengalir, kau yang melepaskan dia dari setiap buntu, kau yang melepaskan dia dari setiap buntu, mengalir, kau ubah dia, mengalir, mengalir, mengalir bersama Roh Kudus, mengalir di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap perkataan yang menyakiti, setiap perkataan yang negatif, kami putuskan di dalam anak ini. Anak ini mempunyai Kristus, Kristus ada di dalam anak ini. Demi nama Yesus, darah Yesus yang mengalir. Yesus berdiri bersama berdoa dengan sungguh di hadapanku. Dalam nama Yesus, berdoa sungguh di hadapanku. Dalam nama Yesus, kau berseru di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir Roh Kudus, mengalir dalam hidup, mengalir dalam hidupnya saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mengalir dalam hidupnya saat ini. Di dalam nama Yesus, mengalir dalam hidupnya saat ini. Kau yang mengubahkan hidupnya saat ini. Di dalam nama Yesus, mengalir Roh Kudus. Kami putuskan setiap bukan roh daripada Tuhan. Kami putuskan dari hidupnya saat ini. Demi nama Yesus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, mengalir. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus saat ini. Panggil Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus saat ini. Panggil Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang berkuasa, yang mengubah dunia Tuhan dengan kasih yang tulus. Engkau membawa memberinya saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberinya saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh, lihat gak ya? Kau ini mau terima Roh Kudus? Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Ya, mengalir, Roh Kudus mengalir, mengalir dalam hidupnya saat ini. Ya, Engkau mengalir Roh Kudus, mengalir saat ini, mengalir, mengalir dari hidupnya. Terima, terima, penuh. Dalam nama Yesus, terima penuh. Terima, ya, mengalir, ya.
mengalir, ya mengalir. Roh Kudus mengalir, mengalir saat ini. Engkau mengalir, ya, oh mengalir, mengalir. Engkau mengalir dalam hidupnya. Kami bakar roh yang ada dalam dirinya saat ini. Engkau tidak berkuasa. Engkau keluar dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. 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 Engkau tidak berkuasa. Dalam nama Yesus. Mengalir, Roh Kudus mengalir. Penuhi dia saat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bebaskan dia, berkati dia demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap penyakit yang datang dari iblis, kuasa kegelapan, kami hapuskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dengan iman. Shalom. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom Bang. Saudara,